Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita tetap diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Shalawat beserta salam kita kirimkan kepada arwah junjungan alam yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa berucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan seterusnya Bapak Ibu guru serta karyawan UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Bukit Barisan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak-bapak Ibu guru serta karyawan UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Bukit Barisan yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu penyebaran pemahaman tentang disiplin positif. Untuk itu, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Vivi Fevianora. Tapi sebelum kita perkenalkan Ibu Vivi menyampaikan materinya, kita mintakan sambutan atau beberapa kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Tuan Guru yang sudah berhadir pada kesempatan kali ini. Kita sangat menyambut baik kegiatan diseminasi ya dari program calon guru penggerak ini, terutama materi disiplin positif, dan kita berharap nanti dalam diskusi mungkin bisa kita bahas juga yang berhubungan dengan kegiatan kita di sekolah tercinta ini. Nah, mungkin hasilnya nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan atau kita laksanakan di sekolah kita. Oleh sebab itu kita berharap diskusi menarik serta partisipasi Bapak Ibu semuanya di kegiatan ini, sehingga memang betul-betul dapat menghasilkan kontribusi yang positif pula bagi kemajuan di sekolah kita, dan pemahaman yang sama. Yang paling penting adalah pemahaman yang sama terhadap disiplin positif ini yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Mungkin itu saja sebagai kata pengantar. Sekali lagi kami atas nama kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan calon guru penggerak yang sudah melaksanakan kegiatan diseminasi disiplin positif ini di kesempatan hari ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungannya kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya kita masuk penyampaian materi disiplin positif yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Vivi Fevianora. Kepada Ibu Vivi kita persilahkan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah kita ucapkan yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul pada ruangan ini dalam rangka kami berbagi materi atau berbagi pemahaman tentang disiplin positif. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil, seterusnya rekan-rekan majelis guru beserta karyawan UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Bukit Barisan. Pertama, kami ucapkan terima kasih karena telah menyediakan dan meluangkan waktunya untuk kami berbagi materi apa yang kami dapat selama program pendidikan ini. Semoga nanti apa yang kami sampaikan kita mempunyai satu kata tentang apa itu disiplin positif sehingga kita bisa bergerak bersama, berkolaborasi bersama untuk kedepannya. Baiklah, pada kegiatan kali ini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Kali ini saya berkolaborasi dengan rekan saya yaitu Ibu Rahmadia Lustra, yang di sini kami akan menyampaikan penyebaran pemahaman disiplin positif. Yang pertama, kami akan menyampaikan dulu konsep inti budaya positif. Di sini ada 5 poin atau 5 materi yang akan kita kaji bersama. Yang pertama, disiplin positif itu sendiri dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, nanti kita memahami apa itu motivasi, hukuman dan restitusi. Yang ketiga, nanti kita memahami bagaimana atau apa itu keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dulu dari disiplin positif. Sebelum kita masuk apa itu disiplin positif, kita mulai dari dulu perubahan paradigma baru. Di sini saya akan meminta Bapak Ibu membayangkan sebuah keadaan di mana nanti kegiatannya itu adalah kepalan tangan. Coba Bapak Ibu nanti membayangkan sedang mengepalkan tangannya masing-masing. Lalu bayangkan jika di tangan kita itu ada sebuah benda yang sangat berharga yang ingin diambil oleh rekan atau orang lain. Sekarang saya minta Bapak Ibu untuk membayangkan atau melakukan, bayangkan jika kita sekarang sedang mengepalkan tangan, dalam kepalan tangan kita itu ada sebuah benda yang ingin orang lain atau yang diminta oleh orang lain. Sudah terbayangkan kalau Bapak Ibu sekarang sedang mengepalkan tangan? Bayangkan sekarang jika kepalan tangan itu diminta oleh rekan kita dengan cara yang berbagai cara. Yang pertama, misalnya bayangkan jika rekan kita memintanya dengan cara yang baik-baik saja. Apa yang akan terjadi dengan kepalan tangan kita? Apakah kita akan membuka kepalan tangan yang kita pegang, yang kita kepal tadi? Bagaimana Pak Nopi? Jika Bapak sedang mengepalkan tangan, dalam kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Lalu saya meminta Bapak Nopi untuk membuka kepalan tangan tersebut dengan maksud ingin mengambil benda yang berharga dalam kepala. Apakah Bapak akan membuka? Saya akan berusaha tidak membuka. Bapak Nopi akan berusaha tidak membuka. Walaupun cara yang saya lakukan adalah cara yang baik-baik saja. Bayangkan yang kedua Bapak Ibu, jika dalam kepalan tangan itu sekarang saya memintanya atau rekan kita memintanya dengan cara menghardik kita, mengintimidasi kita untuk membuka kepalan tangan itu dengan tujuan mengambil benda tersebut. Apakah Bapak Ibu akan membuka? Tidak. Jadi tidak. Sekarang saya mempunyai pertanyaan. Jika tadi saya bertanya kepada Bapak Nopi
Nopi? Apakah Bapak Nopi membuka kepala tangannya? Bapak Nopi menjawab tidak. Apa alasan Bapak Nopi tidak membuka kepala tangan tersebut? Karena yang ada kepala tangan itu sangat berarti buat hidup saya. Jadi Oke. saya tidak buka. Itu alasan Pak Nopi. Karena yang dipegang oleh Pak Nopi itu adalah segala sesuatu yang berarti untuknya. Sekarang dalam kegiatan ini, dalam kepalan membuka dan menutup kepalan tangan tadi, kira-kira siapa menurut Bapak Ibu yang memegang kontrol terhadap kepalan tangan kita tadi? Siapa yang memegang kontrol sebenarnya? Diri kita sendiri. Itulah terkadang kita memahami kalau kita bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Yang memegang kontrol kita terhadap diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Itu perubahan paradigma. Jadi di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang kita ketahui sebelumnya. Yang pertama, guru mengontrol murid. Bayangan kita selama ini kita bisa mengontrol murid itu sesuka hati kita. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Yang memegang kontrol itu adalah murid tersendiri. Murid itu sendiri yang memegang kontrol terhadap apa yang akan dia lakukan. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang keempat, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ternyata adalah miskonsepsi atau kesalahan persepsi kita selama ini. Kita beranggapan bahwa kita orang dewasa memiliki kontrol terhadap anak didik kita. Ternyata tidak seperti itu pada kenyataannya. Nah, jadi ini miskonsepsi ini mudah-mudahan nanti bisa kita luruskan setelah kita mengkaji hal selanjutnya. Ini sebuah pendapat dari Stephen R. Covey yang dalam bukunya Principal Center Leadership pada tahun 1991. Menurut saya ini sebuah kutipan yang sangat bermakna sekali. Apa katanya? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini kita harus merubah sebuah paradigma kita, merubah cara pandang kita terhadap murid. Jika selama ini kita beranggapan saya bisa mengontrol murid saya, ternyata tidak. Mereka memiliki kontrol terhadap diri mereka sendiri. Setelah itu katanya tadi, jika ingin membuat kemajuan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku. Ini yang sangat menarik, Bapak Ibu. Ternyata kalau kita ingin membuat sebuah kemajuan atau sebuah visi di sekolah yang ingin kita tetapkan, ternyata yang harus berubah itu pertama sekali memang adalah kita. Jangan berharap murid kita akan berubah apabila kita belum berubah. Kita berharap murid datang tepat waktu. Misalnya bertanya kembali kepada diri kita, apakah kita sudah datang tepat waktu? Kita ingin murid kita belajar begini, apakah kita ingin pembelajaran terhadap diri kita dilakukan sepanjang hayat? Jadi ubah sedikit cara pandang kita terhadap dunia. Mudah-mudahan dengan kita merubah paradigma kita, ke depannya kita semua mempunyai satu visi, satu kesatuan. Ini dia yang biasanya kita berkata tentang stimulus respon. Menurut R. Covey tadi, dia merubah dari stimulus respon kepada teori kontrol dalam bukunya Choice Theory. Dia berkata, selama ini kita beranggapan realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata setelah dilakukan penelitian, berubah pendekatan kepada teori kontrol. Di sini dalam teori
berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar agar orang berpandangan sama dengan kita. Ternyata dalam buku Choice Theory itu kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Saya memandang murid seperti ini, mungkin nanti ibu bapak memandangnya dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Ternyata dalam teori kontrol itu bapak ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini nanti akan berkelanjutan 5 kebutuhan manusia. Bagaimana jika kita selama ini mungkin memandang siswa kita melakukan kesalahan itu sebagai sebuah kesalahan? Ternyata dalam teori kontrolnya setiap tindakan itu memiliki tujuan. Yang keempat atau yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sama dengan kepalan tangan tadi, ternyata tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini juga tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga kita terhadap siswa kita. Kita tidak bisa mengontrol mereka sesuka atau sesuai keinginan kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang seharusnya kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita ciptakan kolaborasi, kita tentukan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, selama ini jika kita berpikir bahwa kita berpikir itu ada menang atau kalah, ini salah satu juga yang harus dirubah. Bahwa model berpikir kita itu harus menang-menang, tidak ada lagi yang menang kalah. Selanjutnya kita masuk disiplin. Sebelum saya menjelaskan apa itu disiplin, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu semuanya, apa itu disiplin? Selama ini kita sering berkata kepada anak-anak, kalian harus disiplin ya, anak-anak kalian harus disiplin ya. Sementara terkadang kita memiliki miskonsepsi terhadap apa itu disiplin. Sekarang saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu selama ini disiplin itu menurut kita apa? Apa yang dimaksud dengan disiplin menurut kita? Yang terpikir ketika kita berbicara, anak-anak harus disiplin ya, anak-anak harus disiplin ya. Apa sebenarnya konsep disiplin itu yang ingin kita sampaikan? Apa selama ini yang tertanam ketika kita berkata disiplin ya, apa sebenarnya? Atau apa itu disiplin? Taat dan patuh pada aturan. Itu kata Pak Nopi. Yang lain, ada pendapat Bapak Ibu yang lain? Kata Pak Nopi, taat dan patuh pada aturan. Benar sekali. Selama ini anak-anak Bapak sudah disiplin. Berarti dalam otak kita yang ada, anak-anak adalah taat dan patuh pada aturan. Pendapat yang lain, apa itu disiplin? Ada yang ingin berpendapat? Ada atau tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan Bu Rahma. Nah, di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi itu yang disiplin, melakukan nilai-nilai apa yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Jadi ini sebenarnya target disiplin itu Bapak Ibu. Anak atau peserta didik kita itu memiliki motivasi. Motivasi itu bukan lagi hanya ingin mendapatkan, oh saya melakukan ini supaya mendapatkan ini, saya melakukan ini agar mendapatkan ini, saya melakukan ini karena takut akan ini. Tidak lagi seperti itu. Tetapi mereka percaya
nilai kebajikan universal itu. Sifat positif manusia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jika sekarang kita berbicara tentang murid, maka kebajikan universal yang dicapai yaitu yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah capaian kebajikan universal yang kita harapkan ada pada peserta didik kita. Itu tadi tentang disiplin. Sekarang kita masuk materi yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jika tadi sudah kita berbicara sekilas tentang motivasi, sekarang kita bahas apa itu motivasi. Motivasi itu selama ini kebanyakan mungkin baik saya atau peserta didik atau kita semua, motivasi itu yang ada kebanyakan mungkin dari motivasi eksternal, belum lagi motivasi intrinsik. Sekarang kita pahami apa itu motivasi. Motivasi itu adalah dorongan yang datang dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar atau tidak sadar. Ini dia yang motivasi, yang berasal dari dalam diri untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3 perilaku manusia yang berhubungan atau 3 motivasi tentang perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi perilaku manusia. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dari ketiga tingkatan motivasi ini, jika ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, manakah level motivasi terendah yang ada? Jika yang pertama, dia melakukan sesuatu untuk menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jika kita analisa, yang manakah motivasi paling terendah? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Betul sekali Bapak Ibu. Ini adalah motivasi terendah. Sekarang mari kita bayangkan sejenak. Selama ini di dalam kelas atau peserta didik kita, kebanyakan dari mereka yang mana yang mereka lakukan kira-kira? Motivasi mereka ingin belajar, motivasi mereka melakukan sesuatu, kira-kira sudah berlandaskan yang mana kira-kira menurut Bapak Ibu? Selama ini, coba kita bayangkan. Selama ini peserta didik saya, berarti selama ini kalau ada menghindari ketidaknyamanan, ini adalah motivasi terendah. Mereka melakukan ini, mereka melakukan sesuatu karena mereka berpikir, jika saya tidak melakukan ini, maka saya akan mendapatkan ini. Sedangkan untuk mendapatkan imbalan, mereka berpikir, jika saya melakukan ini, saya akan mendapatkan ini. Atau apa yang saya dapatkan? Kalau yang ketiga, ini adalah level motivasi tertinggi, yang mana mereka sudah menyadari kalau saya melakukan ini, apa yang akan saya dapatkan ke depannya. Jadi kita flashback atau kita renungkan sejenak, kira-kira peserta didik kita yang mana selama ini? Terima kasih Bu. Bisa saya jawab. Kalau pertama itu persentasenya mungkin lebih banyak nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya nanti kita kasih tugas kepada siswa kita, ternyata kalau kamu buat ini hukumannya, nilai kamu tidak ada. Itu dalam masih kategori pertama. Kemudian mendapatkan imbalan, mungkin ada juga siswa kita yang ingin, nanti kalau kamu buat, nanti nilainya ada 9 nanti. Jadi dia ada penghargaan yang kita dapatkan.
Kemudian yang ketiga ini yang sulit kita dapatkan baik kita maupun siswa untuk menjadi orang yang mereka kita inginkan untuk menghargai dirinya sendiri. Ini yang sulit karena menghargai diri sendiri itu yang sulit kita ciptakan, masih sulit kita ciptakan. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa menciptakan yang ketiga itu, yang nomor 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nopi, benar sekali kata Pak Nopi. Jika di persentase maka kebanyakan peserta didik kita motivasinya masih berada di tahap awal. Mungkin nomor 2 ini, dan ini yang mungkin jarang atau belum muncul bagi peserta didik kita. Contoh sederhana saja Bapak Ibu seperti yang disebutkan Bapak Nopi. Misalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau nanti misalnya siapa yang dapat nanti Bapak kasih ini. Jadi ada semacam motivasi mereka yang ingin mereka lakukan itu hanya untuk mendapatkan apa yang akan diberikan oleh guru atau orang lain kepada mereka. Sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya berikan kepada Bapak Ibu, kita pahami dulu materinya. Dalam teorinya Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi. Mereka ini boleh dikatakan serupa tapi tak sama. Nah, jika hukuman dia tidak terencana atau tiba-tiba saja. Tapi kalau konsekuensi sudah terencana. Kalau hukuman, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau konsekuensi ini dibuat oleh guru atau bisa nanti kesepakatan kita dengan siswa. Yang ketiga, hukuman itu bersifat satu arah. Sedangkan konsekuensi, murid mengetahui konsekuensi apa yang diterima. Selanjutnya, kalau hukuman itu biasanya berupa psikis atau fisik. Bisa kita dengan tindakan atau menyakiti siswa kita dengan perkataan. Tetapi kalau dalam konsekuensi, murid tidak nyamannya itu hanya dalam waktu yang pendek. Tidak akan menimbulkan rasa yang terlalu lama. Ini dia hukuman dan konsekuensi. Jika mungkin selama ini saya ataupun kita semua masih banyak berada di sini, mari setelah ini kita berpindah dari hukuman ke konsekuensi. Yang mana tidak lagi anak datang terlambat, lalu tiba-tiba nanti kamu datang terlambat, ya sudah pilih sampah, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi kita sudah sepakati dari awal. Misalnya dalam menentukan aturan atau tata tertib sekolah, siswa yang terlambat maka nanti seperti ini. Sudah ada konsekuensi yang terencana dari awal. Tidak saja tiba-tiba murid terlambat, kamu terdatang terlambat, kamu harus perlu sekarang kan atau menulis 100 kalimat. Tulis kalau saya tidak akan terlambat lagi. Ini yang sering terjadi. Jadi dari setelah kita memahami nanti, mari kita benahi kembali yang seharusnya itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nanti kita gali. Apakah dia nanti termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker atau menggunakan sepatu misalnya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Konsekuensi. Ini lagi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan
hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Jadi kita bisa membedakan, misalnya ada lagi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Terlambat hadir di pelajaran. Oh, ini contoh ketika misalnya kita belajar dari diminta tinggal selama 15 menit, ini hampir sama. Berarti hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Jadi itu bedanya Bapak Ibu antara hukuman dengan konsekuensi. Selama ini kan praktiknya kita masih banyak memberikan hukuman. Jika misalnya nanti murid terlambat datang ketika jam olahraga, disuruh lari keliling lapangan, hukuman atau konsekuensi? Murid terlambat datang ketika jam olahraga, lalu disuruh berlari. Konsekuensi. Konsekuensi bukan? Konsekuensi. Itu konsekuensi Karena situasinya. karena dia tidak mengikuti pemanasan sebelum olahraga. Situasi. Nah, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini juga sebuah kutipan dari Al-Fikon, dihukum oleh penghargaan. Di sini Bapak Ibu yang perlu kita ingat, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Nah, ini sebuah kutipan dari Al-Fikon yang menyatakan ternyata penghargaan itu juga tidak selalu efektif. Bahkan terkadang dianggap kalau kita menganggap orang tersebut tidak mampu melakukannya. Di sini ada 8 kotak penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita menjadi tidak menyadari tindakan yang baik kita lakukan. Selanjutnya, penghargaan tidak selalu efektif. Penghargaan diberikan dengan persyaratan. Jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapat penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus memberikan penghargaan. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang selanjutnya, prinsip penghargaan itu penghargaan merusak hubungan. Kenapa bisa dikatakan merusak hubungan? Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang ada yang lain yang akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya
coba. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah riset ini dilakukan dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil dari riset ini menyatakan anak laki-laki yang dibayar atau diberi penghargaan lebih banyak membuat kesalahan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Di sini juga ada sebuah pengamatan pada sekelompok mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berusaha mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi hasilnya tadi Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu juga bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahu tentang hadiah yang bisa kita terima. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini yang menjadi dilema adalah sistem ranking, Bapak Ibu. Selama ini kan anak-anak selalu bertanya, Bu, ranking berapa, Bu, ranking berapa? Ternyata penghargaan dalam sistem ranking itu ada kalanya juga bersifat menghukum peserta didik yang lain. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik, ini yang seharusnya kita bangun. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi ketika mereka sendiri merasa mereka sudah mampu, sebenarnya terkadang itu sudah sebuah penghargaan bagi mereka. Kalau kita berikan penghargaan atau reward, maka bisa jadi penghargaan yang alamiah mereka dapatkan tadi akan mati secara tersendiri. Motivasi intrinsiknya akan mati atau hilang secara perlahan. Restitusi yang ketiga. Selama ini Bapak Ibu, jika ada orang atau kita melakukan kesalahan, apa yang kita sampaikan kepada orang ketika orang tersebut meminta maaf kepada kita? Apa yang sering terjadi? Saya berbuat salah misalnya kepada Bu Rika, atau Bu Rika berbuat salah kepada Bu Zeni. Ketika Bu Rika atau saya ingin meminta maaf, apa biasanya yang kita lakukan? Apa yang sering kita katakan? Memaafkan atau lupakan saja, tidak apa-apa. Itu yang sering terjadi. Sebenarnya tindakan itu tidak atau kurang tepat, Bapak Ibu. Yang harus terjadi
kita jangan langsung melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ada yang namanya restitusi. Ini kalau diterapkan Bapak Ibu memang sulit. Tapi setidaknya kita mencoba belajar. Mudah-mudahan seperti yang juga dikatakan, apa yang kita terapkan hari ini memang tidak akan tampak hasilnya pada hari ini. Tetapi ketika guru SD menerapkan restitusi ini, maka akan tampak hasilnya di SMP. Ketika kita menerapkannya di SMP, akan tampak di SMA. Ketika SMA, begitu selanjutnya. Itu restitusi itu adalah sebuah ini dia ciri-ciri restitusi itu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kita belajar dari kesalahan kita. Selanjutnya restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini materi yang terakhir yang akan saya sampaikan sebelum lanjut oleh rekan saya, yaitu tentang keyakinan kelas. Tapi sebelumnya mari kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, misalnya kita kan atau saya di dalam kelas melakukan topo santiang. Nah, bisa Bapak Ibu topo santiang. Bisa nanti kita bertepuk tangan, supaya makin konsentrasi dan fokus. Nah, topo santiang. Ya, topo santiang boleh Bapak Ibu ikuti sebelum kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, topo santiang. Suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Bisa Bapak Ibu supaya semakin semangat. 1, 2, 3. Topo santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu santiang. Nah, kita lanjutkan materi kita ke keyakinan kelas. Karena sebentar lagi kita akan memasuki semester atau tahun ajaran baru. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan nanti terhadap peserta didik kita di dalam kelas adalah ini Bapak Ibu, menerapkan keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sama halnya ketika kita ingin bepergian memakai helm. Bapak Ibu memakai helm bepergian karena terpaksa atau tidak? Karena terpaksa atau tidak? Iya, tidak. Nah, menurut Bapak Ibu nilai apa yang akan kita dapatkan ketika kita memakai helm? Nilai keselamatan. Jadi ada paksaan dari luar? Tidak kan? Kita meyakini bahwa kalau saya memakai helm, saya akan selamat. Kalau seandainya saya terjatuh, maka saya akan selamat. Itu yang harus ada dalam keyakinan kelas. Kita meyakini secara bersama-sama tentang apa yang kita yakini di dalam kelas. Nah, ini keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan yang dapat diterapkan di lingkungan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Biasanya selama ini yang ada mungkin kita menetapkan peraturan itu sendiri. Kita harus begini, kita harus begitu. Mulai tahun ajaran nanti kita sama-sama meyakini bahwa keyakinan kelas itu berasal dari kita bersama, bukan dari guru. Guru hanya memfasilitasi tentang apa yang akan dilakukan peserta didik di dalam kelas. Ada beberapa cara nanti bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu. Yang pertama lebih abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit agar lebih mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, melibatkan semua warga sekolah. Ini ada nanti prosedur pembuatan keyakinan kelas itu Bapak Ibu, ada 7.
seperti tidak. Misalnya tentang disiplin, tidak datang terlambat. Kalau keyakinan kelasnya datang tepat waktu, konotasinya harus positif. Ini nanti yang akan kita usahakan di tahun ajaran baru. Nah, itu materi dari saya. Ada disiplin positif, motivasi, hukuman dan penghargaan, serta keyakinan kelas. Dari apa yang saya sampaikan tadi, apakah ada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan? Satu atau dua pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, Bu Nora. Saya akan menanyakan tentang kesepakatan kelas. Ya. Keyakinan kelas ya. Saya ini kan harus jadi selama ini saya sudah membuat kesepakatan kelas di setiap awal pelajaran. Apakah itu tidak sama dengan keyakinan kelas? Terima kasih Bu Nora. Biasa terjadi sedikit perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu ada kalanya terkadang konotasi atau kalimat kita itu masih ada yang berkonotasi negatif. Tapi kalau keyakinan kelas di sini nanti sudah konotasinya itu positif. Ada nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh peserta didik kita, Bu Nora. Jadi ada sedikit perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, mari. Ya, begitu Bu Nora. Bagaimana? Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Sebelum lanjut ke rekan saya, Ibu Rahmadia Lestra. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada? Ya, Pak Zekri silakan. Terima kasih atas waktunya Bu Putri. Nah, tadi di slide itu penghargaan itu bahasanya adalah merusak hubungan. Yang kedua penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketiga penghargaan hukum. Yang keempat adalah mematikan kreativitas. Di sini saya bertanya apakah kita boleh memberikan penghargaan terhadap murid? Masalah penghargaan, ya Pak Zekri. Penghargaan itu tidak selalu tidak efektif, tergantung bagaimana kita memberikannya. Jika dari awal Pak Zekri, misalnya saya di dalam kelas, anak-anak, jika anak-anak itu nanti mampu melakukan ini, maka ini yang akan didapat. Itu salah. Tetapi ketika penghargaan itu hanya kita berikan di akhir tanpa ada kesepakatan di awal, itu boleh. Misalnya setelah selesai kegiatan pembelajaran, kita berikan di akhir. Itu juga ada di PMM tentang disiplin positif Pak Zekri. Boleh nanti kita pelajari bersama. Penghargaan itu boleh apabila kita berikan di akhir dan tidak kita sampaikan di awal terlebih dahulu. Kalau setelah melakukan ini anak-anak itu nanti mendapatkan ini. Kalau tidak ada seperti itu boleh. Jadi penghargaan yang di akhir itu boleh kita lakukan. Disiplin positif materinya nanti di PMM juga bisa ada yang membahas hal tersebut. Ya, demikianlah Bapak Ibu tentang materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Ibu Rahmadia Lestra. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan saya Ibu Vivi yang telah menyampaikan 3 materi sebelumnya. Sekarang saya lanjutkan dengan materi yang ketiga, yang keempat, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia.
kebebasan atau merasa bebas. Untuk lebih lengkapnya mari kita perhatikan satu-satu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ada namanya kebutuhan bertahan hidup tadi, yaitu di mana kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan fisiologis kita untuk dapat tetap hidup. Tentu itu adalah kebutuhan utama kita. Yang mana apa saja kebutuhan itu, yaitu tentu adanya kesehatan. Kalau tidak sehat, bagaimana nanti kita untuk tetap bertahan hidup? Yang kedua ada namanya makanan. Yang ketiga tempat tinggal. Nah, yang kedua ada namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, sebelum itu saya mau memberikan sebuah contoh kasus. Ada seorang guru namanya Bu Ina, dia seorang wali kelas, yang mana seorang wali kelas Bu Ina ini dia mendapat laporan dari siswa di kelasnya kalau di kelas yang dia menjadi wali kelas itu ada seorang murid bernama Tono suka mengambil makanan temannya di jam istirahat atau ketika makan siang. Nah, kira-kira apa yang terjadi kepada Tono itu yang harus diselesaikan oleh Ibu Ina tadi. Nah, tadi kita sudah membahas satu, yaitu kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana kita mengaitkannya dengan contoh kasus tadi? Jika Ibu Ina bertanya kepada Tono, apa alasan Tono mengambil makanan temannya di saat makan siang, dan Tono menjawab dia mengambil makanan temannya karena lapar, berarti itu adalah sebenarnya alasan Tono bukan karena dia nakal yang biasa kita cari kepada anak, tapi karena dia ingin memenuhi kebutuhan yang pertama tadi, yaitu kebutuhan dia ingin bertahan hidup. Nah, selanjutnya ada namanya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kebutuhan ini dan kebutuhan selanjutnya yaitu merupakan kebutuhan psikologis. Nah, bagaimana dalam kebutuhan kasih sayang dan diterima ini, yaitu bagaimana kita membutuhkan untuk disayangi di lingkungan kita. Nah, untuk memberi dan menerima kasih sayang, kita akan kembali pada kasus Tono tadi. Jika seandainya Ibu Ina bertanya kepada Tono dan ternyata jawaban Tono adalah karena dia merasa senang dan melihat ekspresi teman-temannya, sehingga teman-temannya nanti ketika setelah diusiri oleh Tono atau diambil makanannya oleh Tono, tentu teman-temannya akan mengadu kepada wali kelas seperti yang telah dilakukan temannya tadi. Nah, tentu dari sana tentu saja wali kelas akan menghubungi orang tuanya mungkin agar Tono diberikan makanan, diberikan bekal atau sebagainya. Nah, dari sana berarti Tono itu akan mendapatkan perhatian di rumah dari orang tuanya. Kalau anak saya di sekolah mengambil makanan temannya, berarti saya juga harus memberikan makanan siang untuk anak saya. Nah, itu kaitannya. Berarti sebenarnya alasan Tono mengambil makanan temannya tadi itu bukan karena dia nakal yang biasa kita lakukan, tapi karena dia menginginkan kasih sayang dari orang tuanya. Dengan cara itu dia mencari jalan untuk mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini. Selanjutnya yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan terampil dengan dan didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Nah, di sini jika kita kaitkan dengan contoh kasus Tono tadi lagi, ini bisa dihubungkan dengan kelima kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Nah, ternyata ketika ditanya oleh Ibu Ina apa alasan Tono mengambil makan siang temannya, dan Tono menjawab karena
selanjutnya Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol, yaitu bagaimana peran kita terhadap murid kita, yaitu ada 5 peran guru terhadap posisi kontrol siswanya. Yang pertama yaitu penghukum, yang mana seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, yang biasanya kita lakukan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, contohnya Bapak Ibu, jika ada anak kita yang rambutnya dicat atau ada rambutnya panjang, lalu kita berikan hukuman, mungkin dengan langsung memotong di dekat temannya. Sebenarnya apa, anak bertanya, atas dasar apa Bapak memotong rambut saya? Dan kita pasti akan menjawab, itu sudah merupakan aturan sekolah. Nah, ini merupakan contoh posisi guru sebagai penghukum. Nah, ini contoh kalimatnya ada patuhi aturan saya atau awas kamu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Dan kita biasanya kamu lagi. Nah, itu merupakan kebiasaan yang selama ini kita lakukan, termasuk saya pribadi. Nah, selanjutnya selalu, pasti selalu terakhir kamu selalu yang terakhir. Nah, selanjutnya, nah yang kedua ada posisi guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini tidak berbeda dengan penghukum tadi Bapak Ibu. Dia tidak menghukum, dia tidak marah, tapi ada sesuatu yang diselipkannya dari kalimat-kalimat yang diucapkan kepada anak-anak. Nah, contoh pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, kecewa sekali ibu dengan kamu. Nah, kita tanyakan diri kita sendiri, termasuk saya Bapak Ibu, selama ini saya memang begitu. Kecewa ibu, sering sekali kita lakukan. Nah, atau yang kedua, beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Dia tidak akan marah, kamu begini, kamu begitu, tidak. Tetapi dengan suara yang lembut, tetapi ada konotasi negatif di dalam kalimat-kalimat yang diucapkannya itu. Nah, selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, itu juga tidak asing bagi kita, karena kita semua sudah, termasuk saya, pasti melakukannya. Coba kalau orang tua kamu tahu kalau ternyata selama ini kamu ke sekolah sering cabut. Kalau ternyata selama ini kamu ke sekolah tidak masuk. Coba kalau tahu orang tua kamu. Betul Bapak Ibu, coba silakan tanyakan diri kita sendiri, pernah tidak kita berada posisi kontrol seperti ini. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang ketiga yaitu guru berperan sebagai
Baik Bapak Ibu, di sini ada contoh bagaimana penerapan posisi kontrol tersebut. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu Karena ada kesalahan sinyal Bapak Ibu, seperti sudah berapa contoh tadi yang kita lihat di depan? 2, yaitu sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, nah sebelum kita lanjutkan pada materi yang selanjutnya, sekarang coba Bapak Ibu renungkan, kira-kira selama ini setelah sekian tahun saya menjadi guru, di mana atau posisi apa saja yang telah saya lakukan dalam menghadapi murid saya? Apakah saya sudah sebagai penghukum
Nah, berikut ada contoh penerapan segitiga restitusi itu bisa kita buatkan. Sebenarnya di sini ada dalam video, tetapi terkendala sinyal. Misalnya, seorang anak siswa kita, pasti Bapak Ibu hafal nama siswa kita yang sering datang terlambat. Pasti kita hafal karena dia yakin anaknya dia lagi. Nah, jadi di sini kita akan mencoba, Bapak Ibu, mari sama-sama kita mencoba menyelesaikan sebuah masalah anak-anak kita tanpa langsung mencap mereka, tanpa langsung menunggu mereka. Tetapi dengan langkah-langkah segitiga restitusi ini kita lakukan. Nah, di sana tadi gurunya memanggil siswanya yang marah ketika bekerja kelompok. Jadi dia marah kepada temannya dan dia sampaikan teman-temannya tidak ikut mengerjakan tugas kelompok. Nah, di sana gurunya menyampaikan, pantaslah kamu marah. Kalau ibu berada di posisi kamu, tentu ibu juga akan merasa marah. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita meyakinkan mereka terhadap kesalahan mereka tadi. Selanjutnya, Lalu apa yang dilakukan mereka? Saya marah di sini menanyakan kesepakatan masing-masing dan baik, nah itu salah satu contoh langkah yang perlu yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan masalah anak menggunakan segitiga restitusi tersebut, Bapak Ibu. Nah, demikian 3 materi yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu yang pertama tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang kedua ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid, dan yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini kali ini, mungkin ada pertanyaan atau keraguan dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, Pak Lele. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bu Rahma. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai 5 posisi kontrol terhadap muridnya. Jadi dari kelima tadi, mana yang paling baik atau paling bagus kita terapkan atas dilakukan yang harus dilakukan oleh seorang guru?
Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pak Yulis bertanya, Bapak Ibu, tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Nah, Pak Yulis menanyakan yang mana yang paling baik kira-kira di antara kelima posisi kontrol tersebut. Sebelum kita jawab, sebelum saya jawab, ada tidak di antara Bapak Ibu yang ingin menjawab terlebih dahulu? Posisi yang terakhir, manajer. Ya, posisi terakhir manajer. Kenapa Pak Nopi berpikiran kalau manajer itu yang paling baik? Kalau kita sebagai guru, sebagai manajer, jadi kita mengarahkan siswa itu bagaimana mereka memahami arti penting itu belajar. Baik, terima kasih Pak Nopi atas jawabannya. Jadi, Pak Yunis, seperti yang disampaikan oleh Pak Nopi tadi, di antara kelima posisi kontrol guru itu, jadi posisi yang terbaik yaitu adalah posisi manajer. Kenapa? Di sana kita tidak menghukum siswa atau murid, kita tidak menghakimi murid, kita tidak membuat siswa murid kita merasa bersalah, tetapi kita meyakinkan murid kita bahwa atau mengayomi murid kita bahwa dari kesalahan itu kita dapat belajar. Nah, selanjutnya jika masih ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, Vila. Baik, terima kasih. Dalam menyelesaikan masalah, apa kita harus menempuh ketiga langkah dari segitiga restitusi tersebut? Iya, kita perlu menyelesaikan masalah itu. Seharusnya dapat menyelesaikan masalah itu dengan menempuh ketiga langkah dari segitiga restitusi tersebut. Tetapi kita tidak perlu terlalu kaku atau terlalu terlalu terpaku pada langkah-langkah yang ada. Seharusnya kita memang menempuh 3 langkah itu, tetapi tidak perlu kaku sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Yang penting apa yang diharapkan dari setiap langkah itu dapat kita atasi. Nah, mungkin itu jawabannya kepada Ibu Vila. Selanjutnya masih ada sebelum kita tutup. Ya, Ibu Seni. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah kita perlu memenuhi kelima kebutuhan dasar tersebut? Bapak Ibu, di sini kita melihat 5 kebutuhan dasar. Yang dasar saja ya. Berarti kita diharapkan dapat memenuhi setiap anak atau kita sebagai guru diharapkan dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar dari siswa kita tersebut. Tetapi kita tidak perlu misalnya untuk memberikan kasih sayang, kita tidak perlu saya dengan mengeluarkan, tetapi dengan sikap yang kita berikan, kita harus menggambarkan kita memberikan 5 kebutuhan dasar yang diperlukan oleh siswa kita tersebut. Kalau tidak, salah satu contohnya saja, ada 1 orang siswa kita, pasti kita semua pernah mengalaminya. Ketika belajar, kita suruh, kita minta bekerja kelompok, dia tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Ketika kita mengerjakan tugas A, yang dikerjakannya yang B. Ada salah satu murid kita, kira-kira Bapak Ibu dari sana, apa kira-kira kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi dari dia? Itu dapat kita jawab dari 5 kebutuhan dasar tadi. Tapi jika seandainya, tetapi menurut hemat saya, dia berbuat demikian untuk mencari perhatian kita. Bisa saja, mengapa dia mencari perhatian kita? Mungkin ada kebutuhan seperti kasih sayang tadi tidak didapatkannya di rumah, jadi dicarinya dengan kita di sekolah. Nah, untuk itu Bapak Ibu usahakan atau sama-sama kita sama-sama berusaha untuk dapat
Masih ada ya Bapak Ibu? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini materi kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama ya. Nah, cuman keyakinan kelas yang akan kita tulis itu dalam bentuk hal positif. Apa contohnya? Apa contohnya? Misalnya kita itu biasanya tidak boleh datang terlambat. Kita ganti dengan kalimat yang positif. Bagaimana kira-kira contoh kalimatnya? Iya, datang tepat waktu. Nah, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita ganti dengan kalimat positif. Apa kita gantinya? Nah, berarti sudah paham ya. Atau sesama teman tidak boleh mengganggu teman. Nah, mungkin kita ganti dengan saling menghargai antar teman atau saling menghormati antar teman ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas warna-warni ini. Satu orang satu kertas. Nanti anak Ibu tuliskan di sini. Kira-kira keyakinan kelas apa yang anak Ibu inginkan? Satu orang satu keyakinan kelas. Contohnya yang tadi membuang sampah pada tempatnya, atau menjaga kebersihan kelas, atau saling menghormati. Nah, satu orang harus menulis satu keyakinan kelas yang diinginkannya ya. Contoh balik ke partai. Tulisnya bagian di atas remnya ya. Ya nanti kita ganti. Saya ingin tulis gak jalan. Saya janji. Satu kalimat saja. Kelas yang Anda harapkan satu orang satu keyakinan. Ya. Sudah dapat semuanya? Tidak usah tulis namanya, juga yang diharapkannya atau satu keyakinan yang diinginkannya. Sama Ibu, Nah, silakan dituliskan. Kalau sudah ditulis, silakan ditempel di depan di kertas hitam yang sudah disediakan di sini. Nah, tidak usah tulis namanya. Tulis satu keyakinan yang diinginkan saja untuk kelas kita yang beda dari wakil. Apa? Ini untuk aturan kelas kita ya, bukan untuk aturan sekolah tapi kelas ya. Agar kelas kita menjadi lebih baik nantinya. Yang akan kita yakini di depan. Ya, Bang. Percaya. Laki-laki silakan ditempelkan ke depan. Nanti kita kelompokkan berapa mana yang sama kita kelompokkan. Sudah semuanya? Kamera tidak dinilai. Wah.
Boleh sakit ke tangan deh. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sudah belum? Belum. Ibu buat TP ya bila deh. Baik, kita kelompokkan ya. Kelompokkan tadi kita dapatkan ada 5 kesepakatan kelas yang akan kita yakini ke depannya ya, yaitu yang pertama menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar sesama. Yang selanjutnya, bertanggung jawab pada tugas yang ada dan disiplin waktu serta permisi dengan batas waktu itu kita masukkan pada disiplin waktu. Dan yang terakhir ada yaitu menjaga ketentraman dan ketenangan kelas. Nah, itu semua yang sudah ditentukan di depan ini adalah keyakinan kelas yang sudah anak itu tuliskan masing-masingnya. Jadi mulai hari ini mari kita yakini di dalam diri kita masing-masing. Hal ini harus saya tanamkan di dalam diri saya ya, karena ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya tuliskan tadi ya. Setuju semuanya? Setuju? Oke, nah berarti ini adalah keyakinan kelas kita untuk kelas 7A. Untuk menandatangani keyakinan kelas bagi Radi dan Kiki kata Kiki dulu menandatangani. Kau kan juga sama yang kau gimana? Tahu itu. Membuat keyakinan kelas kita dan sudah ditandatangani, kita harus sama-sama berkomitmen